Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lirido illah wa birahmatillah wa bi'aunillah wa bi'idnillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyyah wa hadhihi niyatin shalihah liqada'il hajat fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul. La haula wa la quwwata illa Rabbi shrah li sadri. Amin bu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma jal sauti ka sauti Nabi Daud alaihissalam. Allahumma jal sauti ka sauti Nabi Daud alaihissalam. Allahumma jal sauti ka sauti Nabi Daud alaihissalam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ghiyatal mustaqidin ghithna. Ya Rahman irhamna bi qudratillah bi'anillah wa bi'idnillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As'aluka al-ijabah ya Allah, nas'aluka al-ijabah ya Allah, nas'aluka al-ijabah ya Allah bi'adin sah. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah bil barakah wal karamah wal ma'unah wal syafa'ah wal salamah wa bihaqqi kun fayakun wa bihaqqi syahri Ramadan wa bihaqqi la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim, amin amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutawwi'uni bi aizim ma aqul Allahu akbar.
Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para asatidz, terutama Amin al-Aziz, Ahin al-Mahmud, Kang Ustadz Marzuki beserta keluarganya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, selamat, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah pengajian yang hadir ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha pemurah, yang memberi rezeki memang tidak lumrah. Ada yang sedikit, ada yang berlimpah. Ada yang kurang, ada yang kurang, tapi banyak memberi berkah. Duit 10.000 rupiah kanggo tuku uyah pulih setampa. Alhamdulillah. Kanggo setahun mah awet. Jadi bukan pengen awet, duit 10.000 bisa dipangan setahun tuku uyah. Ya Bu, awet ya Bu ya. Salawat ma'asalam yuk kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dengan ucapan maka sareng-sareng sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mangga sareng-sareng sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ayo dibantu. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Tarik sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Bareng. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa dhalli, anta
anta misbahus sururi. Tarik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokahnya salawat Nabi dan barokahnya bulan suci Ramadan, kita semua mendapatkan ridho Allah, amin. Mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Ibu-ibu, para jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang bulan puasa sudah memasuki hari yang keberapa, Bu? Hari yang ke-12. Ya, Bu. Alhamdulillah, tanpa terasa. Tahu-tahu hari yang ke-12 aja. Ya, Bu ya. Perasaan baru kemarin. Berarti di alam dunia ini masih betah ya, Bu? Tidak ingin pulang, tidak? Ingin pulang nggak ke Sukabumi? Nanti aja? Oh, berarti bareng-bareng. Masih betah berarti di alam dunia tanpa terasa. Masya Allah, mudah-mudahan detik per detik, ya Bu, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, hidup manfaat. Amin. Menjadi orang yang bisa menggunakan waktu, ya Bu, dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah. Ibu-ibu, pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin memberikan kurikulum Ramadan, pelajaran-pelajaran, ya Bu ya, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang sesuai dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Ramadan Rasulullah mengajarkan kurikulum Ramadan atau pendidikan-pendidikan, pelajaran-pelajaran yang diterapkan pada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah. Apa kurikulum yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kepada para sahabat-sahabatnya? Kurikulum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, intinya simpelnya cuman 3. Yang pertama, pada saat Ramadan Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya meningkatkan sholat. Artinya sholatnya ditambah. Yang umpamanya dulu ibu-ibu tidak pernah sholat duha, setelah Ramadan melaksanakan sholat duha, insya ditingkatkan. Yang dulu sholat tahajudnya ngan 2 rakaat, setelah memasuki bulan Ramadan tambah 4 rakaat atau tambah 8 rakaat. Insya itu namanya meningkatkan sholat. Yang sudah pernah sholat duha 2 rakaat istiqamah, setelah Ramadan ditingkatkan lagi sholat duhanya menjadi 4 rakaat, bahkan sampai menjadi 8 rakaat. Alhamdulillah. Ditingkatkan nggak sholatnya kira-kira?
ditingkatkan ya Bu ya, insya ngan sholat raweh doang. Alhamdulillah. Itu oke, alhamdulillah. Ayo, kalau kita sudah tahu kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, hakikatnya diajarkan kepada para umatnya, ayo kita laksanakan, kita amalkan, walaupun tidak 100% ya Bu ya, insya Allah. Jadi pertama adalah meningkatkan ibadah sholat, bahkan traweh tiap malam ibu-ibu Tampak Sari, alhamdulillah. Kalau malam ibu-ibu sholat traweh, benar? Di mana trawehnya Bu? Di musola. Ayam di masjid, ayam di musola ya Bu ya. Sesuai masing-masing tempat yang terdekat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mangka Ramadhana," barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan, sholat malam koma, qiyamul lail, yaitu koma di sini adalah artinya sholat taraweh, ya Bu. Barang siapa yang mendirikan sholat taraweh Ramadan, imanan wahtisaba, hale iman lan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Untung tidak, untung untung ya Bu ya, yang mau melaksanakan ibadah sholat taraweh orang-orang yang beruntung. Tapi jangan lupa ya Bu ya, sholat isya ikut berjamaah, itu yang pokoknya modalnya itu Bu, yang wajib itu modal ya Bu ya, itu jangan sampai diabaikan. Intinya sholat wajib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah taraweh. Insya Allah. Pahala Ramadan, pahala di bulan Ramadan adalah ditingkatkan oleh Allah. Pahala yang sunnah menjadi wajib. Alhamdulillah. Yang dulu dibalas 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi setelah Ramadan, dibalasnya tidak hanya 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Untung ya Bu ya, yang suka sedekah di bulan Ramadan, untung. Alhamdulillah, dibalas 1000 kali lipat. Amin ya robbal. Ada yang suka sedekah di bulan Ramadan? Ayah ya Bu ya, ini sedekah namanya nih ya Bu. Sedekah di bulan itu dibalas 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Terutama yang memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa ya Bu, pahalanya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka puasa tanpa dikurangi sedikit pun saja. Amin ya robbal. Silakan Bu, takjil kasih kolak ya Bu, 10, 20, 30 kirim di musola, di masjid buat maghrib orang yang mau takjil buka puasa. Itu pahalanya Bu, sebanyak orang yang berbuka. Ibu akan mendapatkan pahala kalau yang 10 berbuka, itulah dapatkan 10 orang yang berbuka puasa. Jadi ibu mah cukup puasa sendiri, tapi pakai ilmu, pakai akal, pakai otak, pakai hati, sedekah. Kata Rasulullah dilipat gandakan, bahkan mendapatkan pahalanya orang-orang yang berbuka. Ini keuntungannya. Walaupun sendiri puasa, tapi ibu mendapatkan aliran pahala daripada orang-orang yang makan takjil itu Bu. Anehnya, yang makan takjil pahalanya nggak kesedot. Ya Bu ya, nggak kesedot. Habis makan takjil enggak, tetap utuh. Ibu akan dapat pahala orang yang berpuasa. Ya Bu ya, yang puasa juga tetap mendapatkan pahala.
Karena itu, mangga bulan Ramadan ini ibu-ibu jangan sampai lupa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan insya Allah. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah adalah meningkatkan sholat. Yang dulunya tidak sholat pas Ramadan, ayo mandi, ayo pakai pakaian yang bersih, pakai wangi-wangi, segera sholat. Siap? Insya Allah ulah cicing wae nyapunya cicing wae nungguan maut mentong ditungguan oke dongkap sorangan ya bu sambil nungguan maut yuk kita beribadah beramal. Yang dulunya tidak sholat setelah Ramadan sholat, yang tidak pernah taraweh Ramadan taraweh ya bu, yang tidak pernah sholat duha Ramadan duha, yang tidak pernah sholat taubat Ramadan taubat, yang tidak pernah sholat hajat Ramadan sholat hajat. Bagaimana Pak Ustadz kalau udah sholat witir, apakah boleh sholat malam atau sholat hajat atau sholat ya bu ya taubat boleh nggak? Boleh, tetapi jangan ditutup lagi dengan witir ya bu. Silahkan sholat hajat, sholat tahajud silahkan ya bu ya, silakan, tapi asal jangan ditutup dengan witir karena udah witirnya waktu nutup sholat taraweh ya bu. Nah itu tinggal sholat aja silahkan. Kalau setelah tidur berarti tahajud namanya. Kalau belum tidur sholat hajat, sholat tobat silahkan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu para jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan baca Al-Quran. Pada saat Ramadan para sahabat ya bu meningkatkan darus Al-Quran. Yuk ditingkatkan baca Al-Qurannya. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Quran, Pak Ustadz. Boro-boro ditingkatkan, bacanya kayak mobil kebelet, lekak-lekuk orang karuan. Bacanya, aduh, hancur-hancuran, Pak Ustadz lah. Ya udah ibu-ibu yang nggak bisa baca Al-Quran, ya Bu ya. Apalagi matanya sudah nggak bisa melihat, sudah min atau plus ya Bu, matanya rabun. Ibu-ibu cukup memperbanyak membaca kulhu. Huruf kulhu, kulhu teh lain sekul sama tahu Bu. Kulhu teh maca surat Al-Ikhlas. Ada yang ditanya, ibu-ibu nanti kalau Ramadan kalau tidak bisa baca Al-Quran, ibu-ibu baca surat Al-Ikhlas ya Bu ya. Apal enggak? Pak Ustadz enggak apal surat Al-Ikhlas mah. Oh enggak apal. Ya udah baca kulhu. Oh kulhu mah apal katanya. Ya itu Al-Ikhlas teh kulhu. Oh. Diajarin Al-Ikhlas enggak tahu Bu. Di sana kalau di sini mah alhamdulillah cerdas-cerdas semua. Wong Tabak Sari. Ning pojok dilawan. Alhamdulillah. Jadi memperbanyak apa? Yang kedua, meningkatkan membaca Al-Qur'an. Alif Lam Ra atau Alif Lam Mim. Itu kata Rasulullah bukan satu huruf. Alifnya sahuruf, lamnya sahuruf, mimnya sahuruf. Berarti kalau kita baca Alif Lam Mim berarti sudah tiga huruf, Bu. Sudah mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Karena yang satu hurufnya itu dibalas 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan, Bu. 10 kali lipat. Kalau di dalam Ramadan bisa 100 kali lipat. Karena di dalam sholat itu dibalasnya 100 kali lipat. Bahkan tadi bisa dibalas 1000 kali lipat. Ya, Bu. Baru baca Alif Lam Mim sudah mendapatkan 3000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal.
Untung boleh, untung tidak. Yang suka baca Al-Quran, ya udah, kalau males, semales-malesnya ibu baca Al-Quran, sempatkan kalau bisa baca surat Al-Ikhlas tiap malamnya, yaitu 11 kali atau 12 kali, ya Bu ya. Kalau ibu setiap malamnya bisa membaca kulhu 12 kali, maka ibu-ibu sama seperti menghatamkan Al-Quran 4 kali. Alhamdulillah. 4 kali Al-Quran hataman. Cukup baca kulhu 12. Pak Ustadz kelamaan 12 mah. Saya mah ingin ngatamnya Quran sekali saja. Berarti cuma 3 kali Bu baca kulhunya. Nggak sampai semenit Bu, 3 kali teh. Coba dites. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, cuma 28 detik sehataman Al-Quran. Coba untung beli Bu. Apalkan kulhu, apal kabeh. Apal ya Bu, ya kulhu mah baca Bu, cuman taruhlah 30 detik lah satu hataman Al-Quran. Berarti yang semenit berapa? 2 kali hatam Al-Quran. Yang semenit, ya Allah, semenit wis ngatamna rong balen Al-Quran. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran tiap Ramadan itu 60 kali. Imam Syafi'i Bu. Memang sejak umur 10 tahun sudah hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i, ya Bu ya. Kalau kita umur 70 tahun belum hafal Iqra aja. Ya Bu. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Tiap Ramadannya menghatamkan 60 kali Bu. Ibu berapa kali Bu? Orang ini kali-kali ya, Can. Berarti sedulur. Kayak kue mah. Ya Bu. Nah, sing ora sekali-kali acan, makanya dikodok, dibadali karo maca kulhu. Apa Ustaz, nggak mungkin saya baca Al-Quran sibuk, repot. Belum lagi, belum pinter, belum lancar. Ya udah, tadi ada solusi dari Rasulullah, baca kulhu, ya Bu ya. Perbanyak kulhu Allah, insya. Makanya punya patokan, sempatkan waktu, kondisikan waktu, sehingga benar-benar dikondisikan, diniati, pengen maca kulhu ping 6 atau ping 9 atau ping 12. Lawan maca ping 3 pada karo 1 hataman. Lamun maca ping 6 pada karo 2 hataman Al-Quran. Lamun maca ping 9 3 hataman Al-Quran. Lamun ibu maca kulhu ping 12 pada karo maca 4 hataman Al-Quran. Untung le. Untung tewas kabeh tenang ibu-ibu. Ya Bu ya, ala-alawan. Ya laka sing setiap malam mengatamna Al-Quran sampai 4 balen lah, jarang. Imam Syafi'i sedina sewengi mung 2 balen. Imam Syafi'i sehari semalam cuma 2 kali ngatamkan Al-Quran. Jadi sebulan itu 60 kali. Kalau ibu-ibu tambak sari, coba bayangkan, sehari semalam bisa menghatamkan Al-Quran 4 balen. Alhamdulillah, wis anggo ilmu, insyaallah ibu diterima amalnya, insya Allah benar apa yang disadarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bu. Rukhsah, kemurahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat bae lagi puasa ngaji nih. Sing nomor 3, yang nomor 3 nukatilu. Oh, sarwa kene. Nukatilu yaitu meningkatkan sedekah. Naon Bu nukatilu? Meningkatkan Allah. Ayo yang kompak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabb li alaihi wasallim wajib lunga haji sa umur mumping siji wajib mangkat ngaji awit urip sampai mati. Allahumma shalli Muhammad ya Rabb li alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang ketiga, kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat Ramadan meningkatkan sedekah. Ya, Bu, terutama sedekah untuk orang yang mau berbuka puasa. Ya, Bu, insya Allah. Tadi saya katakan orang yang memberikan kepada orang yang takjil maka akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka. Kalau ada 20 orang, ibu mendapatkan pahala 20 orang yang berpuasa. Kalau yang buka ada 30, berarti ibu mendapatkan 30 pahala orang yang berpuasa. Orang yang berbuka, alhamdulillah. Makanya ayo minimal itu kolak lah atau air putih ditaruh di masjid di tajuk ya Bu ya, manggul aqua kah grup ngomong buka untung Bu glek minum seglekan 2 glekan tapi ibu akan mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Amin ya Rabbal alamin. Kalau disalep ya Bu ya, disalep mah saya bikin jadwal takjil Ramadan tahun ini. Tulis nomor 1, nama 1, 2, 3, nulis sendiri pada ngisi. Haji Tatang, Pak Wasman, terus Pak Saja, terus nulis saja pada ngisi. Akhirnya penuh 30 hari. Alhamdulillah. Yang nggak kebagian itu ada yang bawa kolak, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa es kelapa, itu yang nggak kebagian kecatat di situ. Tetap ingin sedekah silakan, tidak ada ditutup, cukup 1 orang. Akhirnya ada yang pengen nasi berarti ada 2 orang nasinya ya Bu ya. Ada yang es, ada yang kemampuannya kolek, bisanya air putih. Akhirnya tiap sore Bu, alhamdulillah Bu, berjamaah di Masjid Jami Al-Falah sampai 3 baris. Alhamdulillah 3 baris kurang lah ya, tapi ya masjidnya kan lebar ya Bu, yang sebaris itu sekitar kurang lebih ada 18 lah, 18 orang. Tadi rame Bu, takjil pada buka di masjid. Alhamdulillah ya Bu, Masya Allah luar biasa. Tiap sore takjil di masjid, tiap sore. Bahkan anak-anak Bu, tahu-tahu banyak aja kalau maghrib tuh. Tahu-tahu habis kalau mau maghrib, mau takjil, anak-anak pada kumpul. Udah ngerti sih Bu, ada takjil, ada kolak, ada es kelapa, ada gorengan, bakwan. Anak-anak, pas saya tanya, nak puasa Pak. Padahal habis minum di pojok. Saking pengen itu dapat takjil, akunya puasa. Aduh, hasilnya pada kasih kolak, kasih minuman, kasih segala-gala. Kalau itunya masih lebih,
anak-anak pada dapat. Alhamdulillah tiap sore takjil, ya Bu. Karena dibikin jadwal takjil. Alhamdulillah pada ngisi sendiri. Bukan dipaksa sama saya, "Yo, kamu harus ngisi." Tapi bisa juga caranya dibikin jadwal per minggu. Jadwal 1 minggu. Namanya siapa? 1, 2, siapa? Ditulis saja langsung namanya masyarakat sini. Kemudian itu kertas, itu tulisan, tinggal ditaruh aja orang yang pertama takjil. Nanti besok kan ada di bawahnya. Dibilangin nanti kamu anterin sana. Nanti muter diri. Jadi itu tuh keliling, itu kayak di Bogis itu mah sistemnya. Sudah ada catatannya RT sekian buat seminggu, RT sekian seminggu, jadi minggu kedua. Nah itu ada catatannya di situ, orang-orangnya, masyarakatnya. Nanti itu jalan sendiri, oper-operan tiap rumah. Nanti si misalkan hari ini Nurjana, besoknya umpamanya Baedah. Nah Nurjana hari ini. Setelah itu Baedah, Nurjana nganterin ke Baedah. Nih Bu Baedah nanti sore takjil bagian sampean nih jadwalnya. Baedah dihandapnya ada lagi Yulia. Baedah nganterin ke Yulia, Ibu Yulia ini. Besok muter sendiri, datang sendiri ke musola di sana, ya pun jaburin. Beda lagi waktu di Bogis di Indramayu, kampung saya. Kalau di sini saya catat aja, terus tempel di tembok, terus pagilah saya ceritain, Ibu lihat di sana, cari yang kosong ngisi sendiri. Pada ngisi sendiri, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan lancar. Amin ya Rabbal. Karena memang bulan puasa pahala sedang dilipat gandakan, ya Bu ya. Pahala kebaikan sedang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu para jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak Ustadz ada sebagian masalah, yaitu mesti ada dalam hati ibu, pasti bertanya, ya Bu ya. Insya Allah cuma ibu nggak ngeluarin. Anak ning sebagian hatinya ibu-ibu ini ada yang pasti bertanya, Pak Ustadz bertanya begini, Pak Ustadz bagaimana hukumnya ngeleg iduk? Oh, iya kan? Tuh kan ngandel nih pengen takon ning atine beta. Pak Ustadz bagaimana hukumnya nelen ludah? Tuh kan ayah kan ludah tenaon? Iduk. Sundanya siduh apa? Ya itu ya, ngeleg ludah. Hukumnya ngeleg ludah menurut para ulama itu boleh tapi dengan 2 syarat. Berapa syaratnya? 2 ya. Awas mulanya ibu-ibu lihat. Dengarkan ini. Ibu-ibu boleh ngeleg itu ora usah ditok-tok nabai sampai terus-terusan ngelas. Itu maning. Apa itu ditok nabai itu orang peragat-peragat, Bu. Tapi sekali ditelan sepisan pe laka itu wis. Oh dinen orang dongol maning. Terus jajali. Leg wis lah. Keduanya dilek maning. Wis laka manakan. Tapi ditok kena. Wah itu be orang menang-menang. Bu, Masya Allah. Ning ajak kaya ning salep itu bae. Pengen jalani puasa tapi ning kan. Ya. Padahal setelah ning jero tuh beda lagi. Ya Bu, tapi di sini mah alhamdulillah memang benar-benar puasa siji puasa kabeh sing puasa ya Bu ya. Kan ibu-ibu akeh sing men. Nah, anak sing head kan ora puasa ya Bu ya. Tapi bapak-bapak oke men Pak Ustadz ngomongnya ngomongnya men. Bapak-bapak mah pengen men bae. Pengen jadi banci. Ya Bu. Iya nah. Oh, para puasa lagi men Pak Ustadz. La ilaha illallah. Semua kumisnya gede nek. Selengan ngomong men. Masya Allah ya Bu ya. Karena apa? Boleh yang nggak berpuasa itu orang yang men. Boleh berbuka. Orang dalam perjalanan sejauh 90 km boleh berbuka ya Bu ya. Wong si lagi nosoni boleh berbuka. Sing lagi motong gede gendayuran boleh buka. Sing khawatir jabangnya bokatan anak apa-apa. Sing lagi nyusui boleh berbuka, khawatir barangkali bayinya ada apa-apa sedang nyusu. Tapi kalau nggak khawatir ya nggak apa-apa puasa. Itu hanya boleh rukhsah. Tetapi jangan lupa bayar fidyah. Bayar beras seliter lah. Seliter kurang sedikit ya kagok lah seliter be tiap hari nih. Tapi kemudian dikodoni wong sing fidyah mah. Tetapi kalau wong tua, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek sing wis ora kuat puasa, ya ora ulih buka. Tetapi ibu ini anaknya bayar seliter ngal dinane. Lamun nenek karo kakek berarti 2 liter.
Tetapi kin mah wong nenek-nenek kakek ora wajib qada. Ora kin mah. Sawal gak aman terus. Ya wong mengkono ngondonanan priben. Tetapi sing meteng mah wajib qada. Ya Bu ya boleh berbuka, mangan, nginum, tapi aja ning dalan-dalan aja pamer. Tetapi wajib bayar fidyah. Tetapi ngonane diqada. Oh kayak kue ceritane. Jadi mau tekang di sikandane kah? Wong ngeleg itu. Hukume wong ngeleg itu menelan ludah iku boleh dengan dua syarat. Wis durung syarate. Pertama yaiku syarate idune dewek. Ya bukan cuma idune pacare talakine pas lagi ambungan kesedot kan batal. Syaratnya apa siji? Pertama idune ludahnya sendiri pertama. Yang kedua ludahnya belum keluar. Belum keluar dari bibir. Kalau udah ngeces kan itu di lepaning batal. Ya, Bo. Atau pokoknya belum keluar ludahnya, belum keluar. Kalau nggak ada syaratnya, misalkan kata Pak Ustadznya, boleh ngelek ludah, tapi nggak pakai syarat. Wah, saya khawatir ibu-ibu, ya Bu ya, yang suka ludah, karena boleh kata Pak Ustadz, ya menelan ludah, akhirnya ludahnya di wadahan, di gelas, siduh di gelas. Setelah udah dapat setengah gelas, taruh di kulkas. Setelah taruh di kulkas kan jagatnya panas. Orang bulan puasa ke. Dari Pak Ustadz ya uling ini itu. Pet bewis adem ya ces. Batal Bu ora oleh puasane. Ya Bu. Barang anu kan idune duwayo. Guru itu wayo. Itu tangi turu entas mangan petoy karo jengkol. Masa Allah mulane maukah apa? Boleh nelan ludah. Pertama syaratnya apa? Ludah sendiri. Yang kedua ludahnya belum keluar. Boleh Bu, dilegi bewe saja ditok-tokna. Ya Bu. Legender malah batal puasane. Terus ada lagi yang bertanya, ibu-ibu, bagaimana Pak Ustadz kalau makan setelah imsak? Ya kan, bertanya kan? Makan setelah imsak, minum pas imsak, minum kan? Waduh, atau kesiangan. Tangi, wa Allah imsak, makanya nembe tangi kawanan, durung ada persiapan, waduh, oleh nginum Bu 3 gelas, langsung baju banget, blok, tok 3 gelas warang Bu, wis imsak oleh nginum, ora batal, ya Bu, ora batal, mangan oleh asal sampai durung adzan be, ya. Tapi dipercepat. Ya. Bapak-bapak pas imsak durung ngudud, durung ngopi, durung mangan, akhirnya kopi siap nak. Wah, udud sopot minum blok. Wah, kempot ududnya. Wah. Bok sasah. Waktu mepet kawanan, ya Bu. Jadi lamun wis imsak, ibu-ibu nginum ora batal. Walaupun nginum susu untuk 3 gelas, tetap puasanya lanjut. Nah, insya wis dijamin tanggung jawab. Ya Bu ya, aja beti-beti kan gelak-gelak wis. Asal sedurunge subuh. Ya Bu, kalau udah imsak, ibu belum minum dulu. Imsak aja langsung didalah. Pas lagi mangan, burung minum, imsak. Waduh, orang sida minum, seret ya. Seret, aduh, nggak ada airnya, minum aja, minum. Ya Bu, insya Allah. Puasa. Pada sahur kabeh wis sahur. Alhamdulillah. Batur sahur milu sahur. Batur buka milu buka. Diberang batur puasa. Manehna jajan samangka. Di dia mata ayahnya Bu ya. Iberang batur puasa manehna
jajan es kelapa. Aya di dia, di dia mah nuju ngaos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan bisa berusaha menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu saat Ramadan ada 3 pelajaran. Pertama yaitu meningkatkan sholat, yang kedua meningkatkan baca Al-Quran, yang ketiga meningkatkan sedekah. Ya Bu ya, iki enteng kecape abot nglakonane. Ya Bu, gampang ngomongnya, angel nglakonane, angel ngerjaanane. Tetapi berusaha walaupun tidak 100%, taruhlah ya 10% lah dikerjakan ya Bu ya. Insya Allah mau pas pisan pernah sodako, pas pisan solate jarang-jarang ya yuk ditambahan lah 2 rakaat mah, ditambahkan serkaat mah ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian ibu-ibu terakhir ya Bu ya, terakhir saya ingin membetulkan masalah sholat taraweh yang terakhir itu kan biasanya sholat witir ya Bu ya. Witir yang terakhir itu kan 2+1 ya Bu. Sebenarnya sholat witir itu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu witir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit 1. Rasulullah pernah melaksanakan sholat witir 5 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal, tahiyat awal. Jadi sholat witir itu sholat yang ganjil, artinya sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah ya Bu ya dengan cara ganjil bukan genep. Kalau sholat yang genep itu namanya ya mulail masna, sholat malam 2 ya Bu ya, 2 salam itu tahajud, hajat, taubat ya Bu, bukan witir. Kenapa usul sunatal witir rakaataini? Witir 2 rakaat ya laka ya Bu ya. Nanti niatnya dirubah Bu, aja usoli sunatal witri ya Bu ya, niatnya dirubah usoli sunatan qoblal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum witir berjamaah atau makmuman karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Sing bener mah ya Bu ya, laka witir gendep laka. Dan ini sudah diperdebatkan oleh para ulama-ulama Gus Baha, termasuknya ini sholat yang teraneh di dunia kata Gus Baha, sholat yang terjanggal di dunia. Niatnya witir tapi nyatanya 2 rakaat, nggak ada witir 2 tuh nggak ada. Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti itu ya, makanya tetap tidak merubah rakaatnya. Kalau mau dirubah bisa sekaligus 3 rakaat, tidak ada tahiyat awal. Nah itu baru mantep ya Bu. Sholat witir salah rakaatin Allahu akbar, 3 rakaat langsung, nggak tahiyat awal, tahiyat akhir aja, langsung salam, kelar. Tetapi karena barangkali janggal lagi, karena tidak biasa sudah 2+1, jadi sekarang niatnya supaya tidak merubah masalah itu, tinggal niatnya aja yang dirubah. Apal ya, yuk usolli sunatan qoblal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aman udah itu baru nyekruk ya Bu ya. Aman, mudah-mudahan itu rubah niatnya mulai malam nanti. Jangan niat witir, nanti baru terakhir witirnya tutup 1 rakaat witir. Usolli sunatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Baru itu namanya bener ya Bu ya. Itu aja ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu dan bermanfaat. Sekali lagi, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholat taraweh bulan puasa Ramadan ya Bu ya, berkahnya pengajian kita semua, anak turunan kita, keluarga kita,
semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, amin. Subur makmur, amin. Dalam taat serta sehat wal afiat, amin. Kenging rahmatin narang syafaat, selamat, sejahtera, bahagia, mulia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal nasulul ijabah. Ya Allah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li jami'i syai'ina mu'allimina sabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rafa'na sunnana ta'amulana ta'amulana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa ridha wal jannah wa na'udzu bika min zawali wan nar. Allahumma inna salli wa ridha wal jannah wa na'udzu bika min zawali wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min zawali wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian acara kajian dan pengajian. Akhirul kalam ilahi amtan maksudi. Waridhaka matlubi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.